Selamat sore. Nama saya Widya, jurnalis MNC Portal. Kini saya tengah berada di depan Patung Kuda Selasa 16 April 2024 untuk mengikuti aksi 164 Istighosa Kubro yang mendoakan agar putusan MK terkait dengan gugatan pemungutan suara ulang akan diulang pada Senin 20 April lalu. Sekarang saya ingin berwawancara Timnas Amin, Bapak Syawgi. Membela kebenaran sehingga hakim-hakim konstitusi mempunyai keberanian dengan bukti-bukti yang sudah kuat tersebut diberikan hati nurani yang tulus sehingga berani memutuskan hal-hal yang benar. Itu saja. Allahu a'azzu wa ajal wa akbar mimma nakhafu wa nahzar Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri ghaibina. Sore pemirsa, saat ini saya tengah berada di depan Patung Kuda Gambir Jalan Merdeka Barat, depan Kementerian Pariwisata, Selasa 16 April 2024 pemirsa. Di depan saya, tepat di depan layar kaca Anda, ada aksi 164 Istighosa Kubro yang digelar oleh para pendukung 01 dan 03 pemirsa. Baru saja tadi kami mewawancarai salah satu. Alhamdulillah, takbir. Mari kita dengarkan orasi selanjutnya yang terhormat yang selama ini Kapten Timnas Amin, Bapak Muhammad Syawgi Al-Aidrus, yang optimis jika gugatan atau permohonan terkait diskualifikasi Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 22 April mendatang. Al-Ustadz Refli Harun. Padanya disilakan. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Sekaligus kita minta kisi-kisi seperti apa kelihatan. Sebelumnya peserta aksi pemirsa hadir pada pukul 1:20 siang tadi, Bapak Refli Harun. di mana sebelumnya dikabarkan turut hadir Bapak Imam Besar Habib Rizik, namun ternyata tidak hadir pemirsa. Jadi yang hadir hanya beliau adalah pejuang luar biasa hadir. Ada hanya koordinatornya saja, yaitu Ustadz Ferry dengan Habib Hussein pemirsa. Untuk Bang Haji Ekta Jaya. Tadi juga sebanyak 50 timnas hukum Amin hadir untuk mengawal kegiatan aksi Istighosa Kubro ini. Aksi Istighosa Kubro ini melantunkan zikir dan doa agar memohon MK dapat mengabulkan adil atau mengabulkan permohonan dari pihak 01 dan 03 dengan mendiskualifikasi Cawapres 02. Muhammad, ada Kiai Haji Sofri Lubis dan kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Pada hari ini juga tampak terlihat pemirsa arus lalu lintas tetap berjalan normal, dikarenakan masa aksi hanya menutupi sebagian jalan di depan Jalan Merdeka Barat pemirsa. Tepat di depan Kementerian Pariwisata memang ditutup dengan beton. Banyak juga puluhan hari ini tim hukum pihak keamanan berjaga untuk kesimpulan melihat situasi kondisi aksi 164 Istighosa Kubro ini pemirsa. Kita dikabulkan. Amin. 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 Jadi yang dapat dilihat pemirsa di sini sekitar ada ratusan orang yang mengikuti kita kuat aksi Istighosa. Tepat di depan Patung Kuda Jalan Merdeka Barat pemirsa. Membutuhkan penguatan terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut konon katanya takut. Takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan. Jadi tadi saya ditanya wartawan, kenapa ada demo di depan patung ini? Kita maunya demo di depan Mahkamah Konstitusi, tetapi sejak zaman Presiden Now, demo di depan Istana dan Mahkamah Konstitusi dilarang.
Walaupun sesungguhnya itu hak konstitusional kita. Ya. Saya katakan ini adalah aspirasi publik, bukan bentuk tekanan terhadap Mahkamah Konstitusi. Ini adalah aspirasi publik. Kenapa saya katakan aspirasi publik? Karena MK butuh dikuatkan dan diyakinkan untuk terus berada di jalan yang baik dan lurus. MK sumber masalah dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Padahal belum cukup umur dan belum cukup dewasa. Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming akan dilakukan. Allahu Akbar. Sekali lagi Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Karena itulah keyakinan yang kemudian terjemah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kawan-kawan semua, kalau saya mengatakan Gibran didiskualifikasi bukan karena saya sentimen, tidak, tetapi karena itulah fakta yang terungkap dalam persidangan. Ternyata penetapan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Kenapa begitu? Karena peraturan KPU yang menjadi prosedur untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden tidak dipenuhi oleh Gibran. Pada waktu pendaftaran, Gibran Rakabuming masih ada peraturan KPU yang menyebutkan usia harus 40 tahun. Dan itu belum diubah. Mengapa ini penting? Ternyata ada konspirasi dengan KPU yang begitu aktifnya agar Gibran mencalonkan diri. Bahkan KPU mencoba untuk mengundangkan peraturan KPU yang sudah mereka ubah sendiri tanpa prosedur dan tanpa berkonsultasi dengan DPR. Dari itu terungkap dalam persidangan ada kong kali kong antara kubu Gibran dan kubu KPU untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Karena itu setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, maka Gibran Rakabuming Raka harus didiskualifikasi. Tetapi kawan-kawan sekalian, itu baru permintaan yang minimalis. Permintaan kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, keras-keras, kencang-kencang. Saya ingin kita semua berdiri untuk mengatakan diskualifikasi 02. Ya, kalau tidak berdiri, bagaimana permohonan ini bisa dikabulkan? Ya, Ayo berdiri. Sudah berdiri kan? Oke, ikutin saya.
Diskualifikasi 02. Diskualifikasi Prabowo Gibran. Diskualifikasi kecurangan. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Boleh duduk tetapi berdiri lebih baik. Biar sama-sama kita bersolidaritas ya. Perjuangan masih panjang. Karena seandainya permohonan kita dikabulkan, maka akan terjadi pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Itu fase kedua yang kita harapkan. Kalau terjadi pemungutan suara ulang, siap memenangkan calon pemimpin yang amanah. Yes. Siap memimpin Indonesia, calon pemimpin yang adil. Jadi kita berharap bahwa nanti yang menang adalah pemimpin yang amanah, sidik, fatona, tablik. Allahu Akbar. Karena itu kawan-kawan semua, saya sudah ngomong dengan 03. Kalau kita nanti diadu 01 dan 03 dan 02 insya Allah diskualifikasi, saya bilang kita jangan mengulangi lagi kecurangan. Kita harus berkompetisi secara fair. Jangan pakai bansos lagi. Jangan pakai kekuasaan istana lagi. Karena itulah yang merusak demokrasi kita. Kita mau berkompetisi secara bebas, fair, adil. Tapi istana cawe-cawe. Istana cawe-cawe. Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Kita menang tanpa curang. Allahu Akbar. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Luar biasa. Kita kasih gelar kali ya. Babah Refli. Pakai babah. Karena dulu ada babeh, tapi sekarang agak singit. Jadi Babah Refli mudah-mudahan istiqomah sama kita semua. Baru saja tadi Apa kita Bang mendengarkan Amin ya Robbal. pernyataan orasi dari Alamin. Jadi Timnas kita Amin, ambil Bapak makalah Refli, Imam Besar umat Islam yang Al-Habib menginginkan Muhammad Rizik agar Syihab, Gibran MK Raka Bumi yang Raka mengawali, didiskualifikasi maka MK yang menjadi cawapres Ayo 02 semuanya, pemirsa. MK yang mengawali, Saat ini pukul maka 3 sore, MK yang tepat di belakang Anda MK yang tampak terlihat mengawali, maka ratusan MK yang masa aksi Dr. Bahar. 164 Takbir. Allahu Akbar. Kubro yang memadati di depan patung kuda Medan Merdeka Jakarta Pusat pemirsa. Al-Quran Tampak dari mereka menggunakan Semangat semuanya. peci dan baju berwarna putih pemirsa. Al-Quran satukan Dan memang untuk peserta ini merupakan para pendukung 01 dan 03. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami. Sebagai informasi nantinya permohonan atau gugatan dari terhadap pemilu 2024 akan diputuskan pada tanggal 22 April mendatang pemirsa. Adapun gugatan yang dilayangkan oleh 01 dan 03 adalah melakukan agar KPU melakukan pemungutan suara ulang dan cawapres 02 Gibran Raka Buming Raka dapat diskualifikasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Allah, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam Al-Quran pedoman kami,
Pemirsa, saat ini saya tengah berjalan menuju arah Merdeka Barat. Sebenarnya untuk aksi 164 Istighosa Kubro sendiri akan digelar di depan MK, namun pihak kepolisian telah menutup akses jalan menggunakan barikade seperti ini pemirsa, sehingga masa aksi hanya bisa melakukan aksi orasinya di depan patung kuda Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Seperti ini pemirsa penampakan situasi aksi pada hari ini. Coba ada poster saya tulisannya kata itu. Kami rakyat siap support untuk Mahkamah Konstitusi harus berani menyatakan kebenaran dan keadilan. Allahu Akbar. Tuh, ya tuh banyak, subhanallah. Oleh karena itu kita ganti aksi bela Islam ganti aksi bela MK. Setuju? Untuk apa? Supaya MK berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya, betul? Agar MK terhindar dari intervensi dan tekanan dari setan dan iblis yang ada di sana, betul? Supaya MK berani tegas untuk Nampak terlihat pemirsa ada sekitar ratusan peserta aksi, masa aksi yang telah hadir sekitar pukul 1 siang tadi. Selain para peserta aksi yang merupakan pendukung dari 01 dan 03, turut hadir juga tim hukum dan tim nasional dari Capres-Cawapres nomor urut 1, yaitu Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tadi ada sekitar 50 orang dari tim hukum dan timnas, turut hadir Bapak Kapten Timnas, Bapak Muhammad Syaugi. Dan ada juga turut hadir Ketua Tim Hukum Bapak Ari Yusuf. Tadi sekitar pukul 2 siang tadi para masa aksi juga melakukan zikir bersama untuk mendoakan agar Hakim Mahkamah Konstitusi dapat adil pemirsa dalam memutus gugatan atau permohonan yang akan disampaikan pada 22 April 2024 mendatang. Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela MK, aksi bela MK. Adapun pernyataan dari Bapak Allahu Akbar, aksi bela MK, aksi bela MK. dari Bapak Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus mengatakan bahwa pihaknya optimis jika gugatan atau permohonan terkait diskualifikasi Cawapres 02 Bapak Gibran Rakabuming Raka itu dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dia pun juga meyakini bahwa gugatan yang disampaikan oleh tim hukum Amin sendiri kepada MK telah dibuat secara profesional yang dengan dalil-dalil yang menurutnya sulit dibantah. Sehingga dia berharap seluruh peserta aksi dapat berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Hakim Mahkamah Konstitusi adil dalam memutus gugatan yang akan disampaikan pada Senin 22 April 2024, pemirsa. Orang yang bisa mendengar, yang tuli sekalipun bisa mendengar bahwa pemilu kali ini curang. Oleh karenanya kita yakin. Sementara Direktur Eksekutif Tim Hukum Timnas Amin, Bapak Zuhad Aji Firmanto mengatakan pihaknya memohon agar Cawapres 02 dapat diskualifikasi dalam pemilu 2024 serta nantinya agar MK mengabulkan adanya pemungutan suara ulang, pemirsa. Oleh karena itu
kehadiran kita pada aksi 164 dalam istighosa kubra tidak lain tidak bukan untuk mendukung mereka, mendukung para hakim Mahkamah Konstitusi agar mereka berani untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Betul? Mereka harus mendiskualifikasi segala kecurangan yang dilakukan oleh paslon yang curang, dan yang saya pasti kita meyakini bahwa kalau mereka memenangkan mereka paslon 02, otomatis terjadi kedepannya kecurangan akan dibiarkan. Betul? Kecurangan akan menjadi justifikasi. Betul? Kecurangan menjadi kebenaran. Betul? Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan. Betul? Takbir, Allahu Akbar. Diperkirakan masa aksi ini akan berlangsung 1 menit sore hari nanti. Mana saya pengen absen nih. Mana dari Baik, sekian reportase dari saya, Widya Misela, jurnalis MNC Portal, melaporkan dari depan Patung Kuda Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Mana dari